Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudo dan kali ini gue akan mencoba untuk membagikan kembali untuk yang rubrik zodiak, ramalan zodiaknya. Cuma untuk membedakan dibandingkan para pembaca yang lain, gue kali ini lebih menggunakan Astro Dice karena memang selain cukup berbeda dibandingkan orang umumnya pada pakai kartu tarot, dan gue juga berharap dengan menggunakan metode ini hasilnya juga lebih objektif dan sekaligus juga lebih positif dan lebih konstruktif, sekaligus juga buat lebih bermanfaat lah untuk teman-teman semua. Ya, gimana ramalan untuk masing-masing zodiak? Yuk kita tonton. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Randy Fudo dan kali ini gue akan membacakan untuk yang zodiak Gemini untuk menggunakan Astro Dice. Ya, untuk yang zodiak Gemini di periode pertengahan Mei sampai pertengahan Juni. Gemini. Oke, Gemini ini untuk secara umum di sini nih house 11 di Scorpio lagi, tumben. Scorpio. Dan kemudian di Saturn. Oke, ada Saturn. Oke. Berarti secara umum buat teman-teman Gemini, ini gue bahas satu persatu ya. Jadi house ke-11 atau 11 house ini merupakan house yang berhubungan dengan sektor sosialisasi atau sektor pertemanan atau hubungan dengan seseorang dengan masyarakat. Berarti secara umum di periode ini Gemini akan cenderung akan berada di fase dia ini punya pergaulan seorang Gemini sedang bagus-bagusnya. Scorpio ya zodiak yang berhubungan dengan zodiak detail, investigasi, dan Saturn untuk membatasi diri. Jadi gini, secara umum Gemini ini menunjukkan untuk di periode pertengahan Mei sampai pertengahan Juni ini Gemini tolong pergaulannya sih lagi bagus. Cuma untuk memberikan juga ingat untuk memberikan batasan, untuk memberikan semacam jarak, memberikan semacam pagar dalam sosialisasi untuk membatasi diri. Membatasi di sini itu dalam artian gini, Gemini kan pada umumnya kan suka bergaul, suka bergaul, suka bersosialisasi, suka ngobrol. Biasanya ekstrovert biasanya, dan emang pengen suka keluar. Biasanya juga jarang yang suka mendekam di kamar tuh, agak jarang gitu ya. Ada tapi agak jarang. Nah, dalam pergaulan Gemini ini di periode pertengahan Mei sampai pertengahan Juni ini diusahakan tolong dibedakan mana teman yang hanya sebatas kenal saja sama teman yang memang bisa menjadi teman baik atau bisa menjadi teman dekat. Mulai ada semacam disekat mana orang yang bisa bagi seorang Gemini itu bisa untuk menceritakan semuanya, atau bisa Gemini minta tolong, atau Gemini menceritakan keluh kesahnya, dan mana lingkungan pergaulan yang sebaiknya Gemini tidak perlu terlalu terbuka gitu ya. Jadi benar-benar dibedakan lingkungan pergaulan atau temannya seperti apa yang Gemini bisa terbuka, dan lingkungan seperti apa yang Gemini ternyata sebaiknya jangan terbuka dulu. Karena Gemini kan biasanya bawaannya sih ingin selalu terbuka, ingin selalu menceritakan apapun. Nah, kalau ketika kartu ini keluar, terutama ada planet Saturn, justru ini menunjukkan bersosialisasi boleh, bergaul boleh, tapi ada batasan-batasan di periode ini ya. Sebaiknya ada batasan-batasan yang sebaiknya untuk dituruti atau mulai di-establish atau mulai dipasang. Tujuannya apa? Agar apapun yang keluh kesah seorang Gemini utarakan tidak dijadikan senjata oleh pihak lain untuk menyerang Gemini. Ingat, ketika kita menceritakan yang mungkin pengalaman buruk kita, keluh kesah kita, ada kalanya keluh kesah kita tuh atau curhatan kita tuh bisa dijadikan bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan kita sama seseorang. Itu sisi bagusnya. Tapi kalau kita menceritakannya dengan tidak hati-hati pun dan menceritakannya ke semua orang, tetap akan ada sebagian orang yang memanfaatkan cerita tersebut untuk menjatuhkan kita. Nah, kartu ini tuh menekankan seperti itu. Intinya sih, bergaul boleh, tapi
Pilih-pilih teman apabila seorang Gemini ingin curhat atau ingin menceritakan keluh kesahnya, supaya tidak berbalik justru malah merugikan Gemini itu sendiri. Dan tentu aja baik lagi ketika menemukan orang yang caranya seperti apa ya, Gemini hindari untuk buru-buru percaya sama orang lah kali ini ya. Di periode ini Gemini hindarin untuk buru-buru percaya sama orang atau hindarin terlalu cepat percaya sama seorang. Akan lebih baik kalau memang seorang Gemini ini menelusuri dulu, menginvestigasi atau mencari tahu dulu orangnya seperti apa, sehingga kalau memang sudah diteliti terhadap orang yang bisa dipercaya, baru Gemini bisa menceritakan. Itu secara umum ya. Kemudian untuk yang percintaan, house 1, house 1 ini di South Node ya, berarti ini kartu South Node sih nggak ada di sini, tapi nggak apa-apa. House 1, 11, 12 dan 1 Scorpio, Sagittarius, Capricorn. Oke. Capricorn. Jadi gini, untuk percintaan keluarnya house 1. Kemudian otomatis ada South Node di sini. Di kartunya sih nggak ada, tapi di sini menunjukkan South Node ya. Kemudian ininya Capricorn ya, beginilah ya. Nah, jadi begini, Gemini untuk percintaan sebenarnya ketika soal percintaan sebenarnya sih nggak ada masalah yang berarti. Bahkan seorang Gemini ini bisa dikatakan di periode pertengahan Mei sampai pertengahan Juni ini memang cukup percaya dirinya, cukup lumayan lah, percaya dirinya lagi cukup bagus lah. Nah, hanya saja Capricorn ini kayak menunjukkan buat seorang Gemini ya, untuk percintaan kali ini Gemini mungkin di periode pertengahan Mei sampai pertengahan Juni ini masuk ke periode di mana kalau untuk mencari pasangan atau ketika berkomunikasi dengan pasangan, Gemini cenderung akan mengurangi bahasa gombalnya. Gemini kemungkinan akan cenderung mengurangi kata-kata manisnya. Ketimbang fokus ke kata-kata manisnya, ada kemungkinan Gemini justru malah lebih fokus ke mengkomunikasikan bahasa cintanya, bahasa sayangnya melalui tindakan-tindakan yang nyata. Jadi melalui tindakan-tindakan konkret, melalui tindakan-tindakan nyata, sehingga kesannya nih Gemini di periode ini terkesan kurang romantis dibandingkan periode sebelumnya. Tapi meskipun memang kurang romantis kesannya, justru buat pasangan-pasangan Gemini ini jangan berkecil hati. Bukan berarti Gemini punya orang lain yang dia suka, tapi karena dia memang sedang bergeser fokusnya. Ketimbang sekedar omongan manis atau bahasa gombal atau semacam itu, Gemini sedang mencoba ke ranah baru di mana dia ingin mengkomunikasikan bahasa cintanya, rasa sayangnya ke pasangan dengan tindakan-tindakan yang lebih konkret. Tujuannya kenapa? Untuk membedakan antara mana yang Gemini benar-benar sayang dengan pasangan dan mana yang sebenarnya tuh ya hanya lip service doang ke orang lain gitu. Untuk membedakan dan untuk menunjukkan bahwa kamu seorang pasangan Gemini diperlakukan secara sosial, secara spesial dirinya, untuk membedakan itu sebenarnya sih ya. Nah, sementara kalau buat yang Gemini yang belum punya pasangan ya baik lagi ini menunjukkan untuk di periode ini omongan-omongan manis mungkin kurang berlaku untuk calon pasangan ataupun untuk gebetan. Omongan-omongan manis mungkin baik lagi kurang berlaku atau kurang efektif. Justru lebih efektifnya adalah tindakan-tindakan yang nyata, tindakan-tindakan yang memang bukan hanya lip service aja, tapi justru malah tindakan secara nyata untuk menunjukkan rasa kasih sayang si Gemini ini. Gitu ya. Ini kalau memang sedang proses PDKT, gombal-gombalnya mungkin agak nanti dulu. Lebih tunjukin tindakan nyatanya seperti apa kalau emang kamu beneran sayang dengan dia. Gitu ya. Sekian untuk yang ramalan zodiak Gemini di periode ini. Ingat like, comment, share, dan subscribe. Thank you.